Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 5, kembali lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan belajar tentang Quran Surah At-Tin. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita. Dari sekian tujuan pembelajaran, insya Allah sudah beberapa yang sudah terpenuhi atau tercapai, yaitu seperti membaca surah At-Tin, kemudian menunjukkan hafalan surah At-Tin. Selanjutnya kita juga harus mengetahui tentang makna surah At-Tin, kemudian mencontohkan perilaku saling mengingatkan dalam hal kebajikan dan memiliki sikap saling mengingatkan dalam hal kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman Quran surah At-Tin. Nah, sebelum lebih lanjut, kita perlu tahu bahwa surah At-Tin diturunkan di kota Mekah. Surah At-Tin tergolong surah Makkiyah. Surah At-Tin adalah surah yang ke-95 dalam Al-Quran. Kemudian memiliki jumlah ayat 8 ayat. Dan At-Tin yang diambil dari ayat pertama pada surah At-Tin yang memiliki arti buah tin. Nah, berikut ini adalah bacaan dari surah At-Tin. Insya Allah teman-teman sudah tahu ya tentang surah At-Tin ini. Selanjutnya kita akan mengetahui apa saja kandungan yang terdapat dalam surah At-Tin. Pada ayat pertama dijelaskan bahwa ada 2 buah yang disebutkan dalam surah At-Tin yaitu buah tin dan buah zaitun. Sabda Nabi, sekiranya kukatakan ada buah-buahan yang turun dari surga, maka itulah buah tin. Karena buah-buahan surga itu tanpa biji, makanlah ia karena ia dapat menghentikan wasir dan menyembuhkan encok. Kemudian pada buah zaitun, Rasulullah juga bersabda, jadikanlah zaitun sebagai idam atau makanan pendamping dan minyakilah rambut dengan zaitun karena ia dari pohon yang berkah. Nah, luar biasa sekali dari 2 buah ini. 2 buah ini termasuk buah yang namanya tercantum di dalam Al-Quran dan luar biasa sekali memiliki banyak sekali manfaat. Kemudian pada ayat kedua, di sini menceritakan tentang Gunung Sinai. Gunung Sinai terletak di kota Mesir di Mesir. Kemudian gunung ini disebut juga dengan Jabal Musa, yang mana tempat Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi seorang rasul. Kemudian pada ayat ketiga, nah di sini disebutkan yaitu kota Mekah. Kita tahu bahwasanya kota Mekah ini adalah kota yang suci dan di kota Mekah ini juga termasuk kota yang terjaga keamanannya dan keselamatannya. Mudah-mudahan kita semua nantinya akan diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa berkunjung ke kota Mekah. Selanjutnya pada ayat keempat, nah di sini Allah katakan Allah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya. Kita tahu bahwasanya makhluk Allah itu bukan hanya manusia. Yang ada di sekitar kita yaitu ada hewan dan tumbuhan. Nah, apa sih yang menjadi persamaan dan perbedaan? Nah, di sini manusia memiliki akal jasmani, rohani, pikiran dan nafsu. Sedangkan hewan dan tumbuhan ia hanya memiliki jasmani dan memiliki nafsu jadi sangat beda sekali. Dengan akal dan pikiran manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Nah, selanjutnya pada ayat kelima Allah katakan bahwasanya kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Di sini walaupun manusia itu diciptakan Allah dengan sebaik-baiknya, sesempurna mungkin, akan tetapi suatu saat derajatnya akan turun. Karena apa? Karena perilakunya. Jadi
sesungguhnya di mata Allah itu manusia, yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lain yaitu keimanan dan ketakwaannya, ya, bukan karena jabatannya, bukan karena kekayaannya, atau bahkan bukan karena kepintarannya, tetapi Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ketakwaan dan keimanan yang luar biasa. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan sebagai umat muslim? Maka tetaplah kita pada aturan Allah, ya. Maka aturan yang sudah Allah buat kita laksanakan. Kita laksanakan apa yang diperintahkan dan kita jauhi segala apa yang dilarangnya. Kemudian bukan hanya itu, dan ikutilah sunnah-sunnah Rasulnya. Selanjutnya pada ayat ke-6, nah di sini Allah katakan, hanya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melaksanakan amal soleh, merekalah yang akan selamat dari dunia dan akhirat, ya. Jadi kalau kita mau selamat dari dunia dan akhirat, itu tadi iman kita harus lebih ditingkatkan lagi. Banyak melaksanakan amal-amal soleh seperti itu, ya. Kemudian pada ayat ke-7, nah di sini Allah sudah mengingatkan, Allah menyebutkan tentang hari pembalasan, ya. Di sini hari kiamat, ya. Yang mana kita itu hidup di dunia tidak kekal selama-lamanya. Nah, suatu saat nanti akan terjadilah hari pembalasan, ya, yang mana hari kiamat akan tiba. Dengan kita mengingat hari kiamat ini, kita akan mengoreksi diri kita masing-masing, ya. Apakah selama kita hidup di dunia ini sudah melaksanakan kewajiban atau bahkan belum sama sekali, ya. Nah, dengan mengingat hari kiamat ini, kita bisa menjaga diri kita, ya, supaya tidak lupa atau lalai, ya. Dan akhirnya nanti kita terhindar dari segala dosa, ya. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam dosa dan kehinaan. Selanjutnya pada ayat terakhir yaitu ayat ke-8, Allah katakan, bukankah Allah hakim yang paling adil? Ya, kalau ditanya seperti itu, jelas, ya, Allah adalah hakim yang sangat adil. Allah tidak memilih-milih hambanya. Allah tidak memilih-milih hambanya yang memiliki kedudukan yang tinggi ketika di dunia. Allah juga tidak memilih hambanya menurut suku-sukunya, ya. Tapi Allah akan memilih hamba-hambanya, akan memilih umatnya yang memiliki ketakwaan dan keimanan yang luar biasa. Nah, demikian teman-teman kelas 5 pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa menjadi manfaat dan teman-teman bisa paham semua. Setelah ini teman-teman bisa melihat classroom yang sudah Ustazah sediakan. Silakan menyelesaikan tugas-tugasnya di classroom. Ustazah akhiri. Banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.